Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Dewan Juri Lomba Isai Adves Universitas Indonesia tahun 2022, yang kami hormati seluruh panitia Adves Universitas Indonesia tahun 2022, dan yang kami cintai seluruh peserta Adves Universitas Indonesia tahun 2022. Kami dari Madrasah Aliyah Negeri Sidoarjo. Ke Sidoarjo beli kupang, dimakan sama teman. Tak kenal maka tak sayang. Mari kita berkenalan. Saya Anastasia Faradina Anbar. Saya Aisyah Selena Lazwati Putri. Dan saya Leonita Dwi Aprilianti. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan mengenai isai kami yang berjudul Inovasi Usaha Taspang, Tas Kerang Kupang untuk menyukseskan Kota Sidoarjo sebagai Kota UMKM. Via Valen ke Sidoarjo, di sana beli kupang. Kami dari Sidoarjo siap menjadi pemenang. Selamat menyaksikan. Produksi kupang di daerah Jawa Timur, khususnya Kota Sidoarjo, berkisar antara 8.544.400 kg hingga 8.675.300 kg per tahunnya. Dalam produksi kupang menisahkan sebuah hasil samping berupa cangkang yang tidak dimanfaatkan. Kami juga telah melakukan survei berupa menganalisis berita-berita di sosial media. Tentunya kami juga memilih sumber berita yang terpercaya seperti Detik News, Surya.co.id, dan Amunisi News. Serta kami juga melakukan wawancara dengan salah satu pedagang kupang legendaris di Sidoarjo bernama Cak Kartolo. Dari survei yang telah kami lakukan, kami mendapatkan informasi bahwa hasil samping cangkang kerang kupang ini menjadi masalah klasik di masyarakat serta lingkungan sekitar. Oleh karena itu, kami tidak menginginkan masalah klasik ini menjadi masalah yang akan terus berkelanjutan di masa depan bagi masyarakat serta lingkungan sekitar. Maka dari itu, diperlukan pengelolaan hasil samping cangkang kerang kupang yang ramah lingkungan dengan menerapkan metode 3R, yaitu reduce, reuse, dan recycle. Sebagaimana penerapan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah, penanganan sampah meliputi kegiatan sebagai berikut. Yang pertama, pembatasan penimbunan sampah. Yang kedua, pendauran ulang sampah. Dan yang ketiga adalah pemanfaatan kembali sampah. Hal ini dapat diterapkan dalam misi 3R. Misi pertama adalah misi reduce, yaitu meminimalisir penggunaan sampah. Yang kedua, yaitu misi reuse, memperpanjang kembali masa penggunaan sampah. Dan terakhir adalah misi recycle, yaitu mengolah dan memanfaatkan sampah menjadi suatu barang yang memiliki nilai. Salah satu contoh implementasi dari 3R dalam hasil samping cangkang kerang kupang ini adalah mengubahnya menjadi sebuah kerajinan. Kerajinan yang kami pilih adalah kerajinan tas. Nantinya tas ini akan memberikan manfaat bagi masyarakat berupa yang pertama menjadi sebuah produk yang ramah lingkungan, dan yang kedua dapat mengatasi permasalahan klasik yang sedang dialami oleh masyarakat setempat. Inovasi usaha Taspang dapat menyukseskan satu dari 17 program Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB, yakni Sustainable Development Goals atau yang biasa disebut sebagai SDGs. Inovasi ini dapat memenuhi standar dari program SDGs, yaitu yang pertama, Economic Growth, yang memiliki arti pertumbuhan ekonomi dengan menggunakan potensi lokal menjadi suatu produk usaha yang memiliki nilai jual. Kedua, Social Progress, yang memiliki arti kemajuan sosial dengan menciptakan lapangan pekerjaan baru. Yang ketiga, Environmental Protection, yang memiliki arti penjagaan lingkungan dengan melindungi lingkungan dari sisa pemakaian sumber daya alam. Garis besar tujuan dari inovasi ini adalah untuk membuka peluang usaha berbasis hasil samping berupa cangkang dalam bentuk tas kerang kupang dan turut menyukseskan Kota Sidoarjo sebagai kota UMKM. Perkenalkan, produk tas kami yang terbuat dari hasil samping cangkang kerang kupang yang dibuat melalui proses daur ulang serta dapat dipastikan produk kami ini ramah lingkungan. Kami memberikan nama produk kami yaitu Taspang, singkatan dari tas kerang kupang. Dalam tahap pembuatan desain terjadi beberapa kali perubahan karena kami menginginkan desain yang baru dan dapat dipakai oleh semua kalangan serta
Tambul Angin. Daerah Tambul Angin adalah salah satu daerah pengrajin tas terbesar di Kabupaten Sidoarjo. Selain terjadinya kerjasama dengan daerah lain, diperlukan kreativitas dalam suatu usaha. Karena suatu usaha tanpa adanya kreativitas sama seperti pohon tanpa akar, dapat menjulang tinggi namun akan cepat mati. Selain menyiapkan desain produk, kami juga menyiapkan logo. Logo merupakan unsur utama dalam sebuah produk. Nantinya masyarakat akan mengenali produk kami melalui logo yang telah kami buat. Di dalam logo terdapat unsur-unsur yang memiliki makna masing-masing, seperti item daur ulang, di mana ini menegaskan bahwa produk kami adalah produk yang dibuat melalui proses daur ulang, serta warna logo kami didominasi oleh warna biru. Di dalam psikologis, arti warna biru adalah kepercayaan serta kejujuran. Hal ini sesuai dengan harapan kami terhadap produk yang telah kami ciptakan, yaitu menciptakan produsen yang jujur serta dapat membawa kepercayaan konsumen terhadap produk kami. Kemudian, best quality, artinya meskipun produk kami adalah produk daur ulang, kami tetap menomorsatukan kualitas serta local product, artinya produk ini adalah produk buatan khas daerah Sidoarjo, serta environment friendly, artinya produk ini termasuk ke dalam produk yang ramah lingkungan. Analisis SWOT. Analisis SWOT adalah suatu teknik perencanaan strategi yang bermanfaat untuk mengevaluasi dalam suatu produk, seperti kekuatan atau strength, kelemahan atau weakness, peluang atau opportunities, dan ancaman atau threats. Analisis SWOT dari sisi kekuatan atau strength produk tas pang yaitu yang pertama, ramah lingkungan. Karena produk ini dibuat dengan menerapkan prinsip 3R yang memanfaatkan sistem daur ulang. Yang kedua, produk tas ini memiliki bentuk yang mudah dibawa kemana saja. Yang ketiga, produk dapat bersaing dengan produk lainnya. Analisis SWOT tas pang dari sisi kelemahan atau weakness meliputi yang pertama, sulit mencari produk kerang yang bagus dikarenakan cangkang kerang yang kecil sehingga mudah hancur. Yang kedua, produk belum dikenal di masyarakat luas. Analisis SWOT tas pang dari sisi kesempatan atau opportunity yang meliputi yang pertama, produk dengan bahan lokal masih jarang ditemui di pasaran sehingga memiliki pesaing yang sedikit. Yang kedua, produk kami akan dipasarkan melalui sosial media berupa brosur atau bisa melalui suatu perkumpulan seperti arisan atau PKK. Yang ketiga, produk kami sejalan dengan konsep Sidoarjo sebagai kota UMKM. Analisis SWOT tas pang dari sisi ancaman atau threats meliputi yang pertama, masyarakat cenderung memilih produk tas yang branded. Yang kedua, harga mengikuti musim kupang sehingga cenderung tidak stabil. Fishbone diagram yang memiliki arti dalam bahasa Indonesia diagram tulang ikan merupakan salah satu metode untuk menganalisis penyebab dari suatu masalah atau kondisi. Penemu dari diagram fishbone merupakan seorang profesor yang bernama Toru Ishikawa yang merupakan seorang ilmuwan Jepang pada tahun 1943. Oleh karena itu, diagram ini juga dapat disebut sebagai diagram Ishikawa. Dalam membuat fishbone diagram, ada beberapa tahapan yang harus dilakukan seperti pada gambar berikut. Pada bagian ekor, terdapat input berupa masalah yang sedang dialami. Lalu, pada bagian tengah, terdapat faktor penyusun atau proses untuk menghasilkan sebuah hasil pada output. Fishbone diagram dari inovasi usaha tas pang ini dapat diawali dengan bagian ekor, yakni input. Input dapat berupa penumpukan limbah cangkang dan mendukung Sidoarjo sebagai kota UMKM. Lalu, lanjut pada bagian proses, terdapat 4 cabang tulang ikan. Yang pertama, cabang ekonomi, yakni dapat meningkatkan ekonomi masyarakat yang didukung oleh desa setempat, dan juga dapat menambah nilai ekonomi hasil samping kupang menjadi nilai jual yang tinggi. Pada cabang lingkungan, dapat memanfaatkan lingkungan melalui program SDGs. Lalu, yang ketiga, pada program teknik, dapat memanfaatkan sarana, alat, serta bahan baku yang sudah ada. Lalu, yang terakhir, sosial budaya. Tas menjadi trademark atau tanda bahwa kota Sidoarjo melalui kreativitas dengan cara memanfaatkan limbah sesuai dengan program SDGs. Analisis usaha meliputi pengertian, legalitas, perhitungan, kontinuitas, dan pemasaran. Analisis usaha memiliki pengertian analisis yang berupa kegiatan melakukan perencanaan, meriset, mengevaluasi kegiatan usaha atau bisnis. Tujuan analisis usaha pada produk kami bertujuan untuk mengetahui kelayakan inovasi usaha tas pang, tas keram kupang dalam pengembangan usaha di Kabupaten Sidoarjo. Legalitas sama dengan keabsahan. Dengan kata lain, legalitas menjadi unsur yang sangat penting karena legalitas perusahaan dalam kegiatan bisnis adalah jati diri yang melegalkan atau menegaskan suatu badan usaha agar nantinya diakui oleh masyarakat. Dalam inovasi
bantuan dan dukungan dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa di Kota Sidoarjo. Dukungan yang diberikan oleh pihak Dinas PMD berupa surat pernyataan seperti gambar yang tertera. Untuk mematangkan inovasi usaha Taspang ini, kami melakukan konsultasi dengan para ahli seperti guru pembimbing, penjual kupang, dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa supaya menciptakan sebuah usaha yang baik dan dapat berlangsung lama. Perhitungan digunakan untuk mengetahui aspek finansial, besarnya modal, pendapatan, dan keuntungan dari inovasi usaha Taspang dibagi menjadi dua bagian, yakni rekapitulasi biaya dan perhitungan analisis usaha. Dengan tabel rekapitulasi biaya pada gambar berikut. Jenis pengeluaran pada rekapitulasi biaya terdiri atas peralatan penunjang, peralatan habis pakai atau ulang, perjalanan, serta pembelian bahan dan lain-lainnya dengan total jumlah sebesar Rp5.081.000. Pada tabel perhitungan analisis usaha terdiri dari ke-1 mencari modal awal dengan rumus biaya tidak tetap ditambah biaya tetap ditemukan hasil sebesar Rp4.181.000. Kedua, mencari harga net atau harga pokok produksi dengan rumus nilai penyusutan per bulan ditambah biaya tetap lalu dibagi oleh kapasitas produksi ditemukan 66.994. Ketiga, mencari harga jual dengan rumus markup dikali HPB lalu ditambah dengan HPB ditemukan 80.000 yang telah dibulatkan. Keempat, mencari biaya produksi dengan rumus HPP dikali jumlah produksi lalu ditemukan hasil 3.349.700. Kelima, mencari hasil usaha dengan rumus jumlah produksi dikali harga jual ditemukan 4 juta rupiah. Keenam, mencari keuntungan dengan rumus hasil usaha dikurangi biaya produksi dan ditemukan hasil Rp650.300. Ketujuh, mencari jangka waktu pengembalian modal dengan rumus investasi ditambah biaya produksi dibagi Rp650.300 dikali 1 bulan dan ditemukan 10,2 bulan. Kedelapan, mencari RC dengan rumus hasil usaha dibagi biaya produksi dan ditemukan hasil 1,2. Kesembilan, mencari BEP dengan rumus biaya tetap ditambah harga per unit dikurangi biaya variabel per unit dan ditemukan 251. Kontinuitas terbagi menjadi dua, yaitu kelayakan usaha dan manajemen. Kelayakan usaha pada usaha Taspang, Taspilang Kupang dikategorikan layak karena memiliki keuangan atau modal sebagai pendukung dan perkiraan arus kas, aset, bisnis, dan profit yang jelas. Aspek manajemen berhubungan dengan operasional bisnis mulai dari awal pembangunan hingga akhir pengembangan. Tujuan kajian kelayakan usaha pada aspek manajemen adalah untuk mengetahui apakah pembentukan dan pelaksanaan usaha dapat direncanakan, dilaksanakan, dan dikendalikan sehingga rencana bisnis dapat dinyatakan layak atau tidak. Keduanya dapat dilihat melalui perhitungan usaha yang jelas. Pemasaran pada analisis usaha dapat dilakukan menggunakan media promosi dengan berbagai cara. Yang pertama, melalui pembuatan desain logo untuk produk. Yang kedua, melalui platform media sosial seperti TikTok, Instagram, Twitter, dan lain-lainnya. Yang ketiga, melalui kegiatan masyarakat seperti sosialisasi kepada masyarakat di daerah-daerah kota Sidoarjo. Dari hasil perhitungan menunjukkan bahwa total produksi sebesar Rp40.196.400 per tahun dan total pendapatan sebesar 48 juta per tahun. Nilai RC mencapai 1,2 dan BEP sebanyak 251. Artinya, usaha tidak akan rugi dan tidak untung atau impas saat produk terjual sebanyak 251 produk. Nilai tersebut menunjukkan bahwa usaha ini menguntungkan secara ekonomi. Ditinjau dari berbagai aspek, usaha Taspang memiliki 1. Biaya produksi yang efisien, 2. Produksi yang besar, 3. Harga jual Taspang yang tinggi. Hal ini menunjukkan perkiraan kontinuitas usaha yang dapat berlangsung dalam jangka waktu lama. Perencanaan ke depan untuk inovasi usaha Taspang ini, yang pertama, dapat diwujudkan secara nyata. Yang kedua, sebagai pendorong perekonomian nasional. Yang ketiga, menciptakan inovasi usaha baru. Dan yang keempat, mengembangkan kreativitas sumber daya manusia. Demikian presentasi tim kami. Apabila terdapat kesalahan perkataan maupun perbuatan, kami mohon maaf. Kesalahan bukan awal kegagalan. Kesalahan adalah awal langkah suatu perubahan. Bersama kita menuju Sidoarjo yang maju. Sekian, terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Kami tutup dengan bacaan
ini